Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 10 saham rutin dividen termasuk Big Banks untuk besok ya, hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk IHSG hari ini masih ada koreksi 0,28% di level 7.480 dengan net sell dari investor asing senilai 977 miliar rupiah. Jadi investor asing memang masih wait and see guys ya, dan juga menunggu rilis data inflasi di Amerika Serikat. Di mana data ini sudah rilis ya pada malam ini, yaitu pukul 7:30 malam. Untuk tingkat inflasi inti secara year on year di Amerika Serikat mengalami kenaikan dari 3,2% menjadi 3,3%, sedangkan untuk data CPI juga naik. Lalu untuk data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan ya, dari 225.000 menjadi 258 ribuan. Nah, jadi ada kemungkinan ya bahwa The Fed akan kembali pangkas suku bunga terutama di awal November mendatang. Nah, teman-teman harus ingat, ketika The Fed kembali lagi pangkas suku bunga, ini akan menjadi sentimen yang sangat positif, terutama untuk saham Big Bank, saham perbankan second liner, dan saham di sektor lainnya seperti properti dan juga finance. Nah, jadi penurunan BBRI pada hari ini kita lihat memang sebagai sebuah peluang ya guys ya, untuk bisa membeli BBRI di harga yang lebih murah. Jadi BBRI hari ini ada koreksi 1,42% di level 4.860 dan BBRI ternyata masih oversold. Lalu kita lihat BBRI ini memang masih ada distribusi yang besar guys ya, terutama dari investor asing, di mana asing di sini ada ZP, AKYU dan juga RX yang masih melakukan distribusi secara besar-besaran. Yang paling besar sebagai top seller adalah ZP dan juga AK guys ya, mencapai ratusan miliar, sedangkan ZP 390,5 miliaran. Jadi cukup besar ya distribusi investor asing di saham BBRI ini. Jadi BBRI hari ini net sell-nya secara overall ya dari investor asing itu 446 miliar rupiah. Dan ini masih melanjutkan fase net sell ya dari investor asing. Tapi meskipun memang dalam keadaan yang net sell ya atau dalam distribusi asing, kita melihat ternyata beberapa investor asing lainnya itu mulai melakukan akumulasi. Ya, ada BK, ZP, TP, KK, YPGW dan juga AG. Nah, di sini adalah investor asing yang secara perlahan itu mulai melakukan akumulasi kembali, sehingga kita tidak takut guys ya untuk beli saham BBRI di harga terdiskon. Dan juga untuk teman-teman yang kemarin mendengar ucapan saya guys ya, bahwa ketika BBRI ini mulai turun ya guys ya, dia ada open gap down karena adanya stimulus Cina yang sampai hari ini ternyata batal dilakukan guys. Jadi stimulusnya tidak besar gitu ya. Jadi hanya stimulus biasa saja. Jadi untuk saham BBRI ketika dia mulai turun dan kita mulai melihat adanya tanda-tanda kenaikan, maka di sini kita mulai mencari peluang untuk beli saham BBRI di harga terdiskon. Dan teman-teman yang sudah menyisihkan cashnya pasti bisa nih guys ya untuk beli saham BBRI ataupun saham bagus lainnya ketika sedang ada diskon ya di market. Jadi IHSG masih turun, BBRI juga masih turun dan masih ada net sell. Tapi kita melihat ya bahwa ini menjadi salah satu indikator bahwa investor asing ini juga beberapa sudah ada yang akumulasi. Lalu indikator selanjutnya, indikator kedua itu dari saham BBCA gitu guys ya. Nah, di sini agak campur-campur gak apa-apa ya. Jadi untuk saham BBCA ini memang masih ada akumulasi guys. Hari ini pun masih ada normal akumulasi terutama dari CC, BK, ZP, YU dan juga LG. Untuk investor asingnya itu akumulasinya ternyata dari CC, BK dan juga ZP. Nah, jika kita cek ya untuk saham BBCA, ini masih ada net buy 10,7 miliar ya, meskipun mengecil tapi ya setidaknya masih ada net buy, sehingga kita masih melihat bahwa saham Big Banks ini tidak dijual secara besar-besaran ya. Masih ada saham Big Banks lain yang masih ada akumulasi, yaitu adalah saham BBCA ini. Itu untuk indikator kedua. Jadi ketika tidak semua saham Big Banks itu dijual asing, maka ada peluang BBRI pun akan kembali diakumulasi. Seperti itu guys. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, kenapa kita akan membeli BBRI ini di harga terdiskon? Indikator ketiga adalah beberapa hari lagi akan rilis laporan keuangan pada kuartal 3 2024. Dan kita akan coba lihat ya apakah saham-saham Big Banks ini akan mencetak laba yang naik juga ya di kuartal 3 atau malah turun. Tapi prediksi saya sih malah akan naik ya guys ya di kuartal 3 ini. Selanjutnya ada big event lagi, yaitu adalah pemangkasan suku bunga yang tadi sempat kita sebutkan ya di awal video. Lalu yang selanjutnya
indikator itu adalah pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ya guys ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi big event di Indonesia sehingga kita melihat ya bahwa ada optimisme dari para investor ketika Bapak Prabowo menjabat ya, maka beliau akan fokus ya guys ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Jadi untuk saham BBRI kita punya range ya, setiap kita melakukan akumulasi ataupun tambah muatan ya ataupun beli di harga terdiskon, itu biasanya kita memastikan range-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan tanggal 7 ya, after tanggal 7 berarti tanggal 8, jika tanggal 8 dia masih turun, maka kita akan wait and see. Tapi karena sudah ada tanda-tanda kenaikan, maka kita akan pasang range itu di bawah 5.000 ya guys ya. Nah, jadi di bawah 5.000 ini kita mulai cicil dan kita akan masuk lebih banyak lagi itu ketika dia turun ya guys ya, sampai di dekat level supportnya. Gitu ya, di sekitar 4.770 ya, kemarin ke 4.770-an. Nah, jadi di range ini kita akan melakukan cicil beli, tapi kalau misalkan ternyata range-nya berbalik dan dia turun lebih dalam, maka kita artinya dikasih diskon yang lebih besar lagi. Nah, maka di sini di area di bawah supportnya kita akan coba melakukan akumulasi secara besar-besaran guys ya, seperti itu. Jadi kembali lagi disclaimer on ya, keputusan investasi di tangan masing-masing. Tapi setidaknya pasti teman-teman juga yang ini ya, yang masih pegang cash pasti pengen ya beli saham bagus di harga terdiskon. Apalagi BBRI di akhir tahun itu biasanya mengumumkan dividen ya di awal tahun 2025 nanti dan juga di pertengahan tahun akan bagi dividen nih. Lalu di akhir tahun juga akan ada window dressing. Jadi banyak sekali ya big event yang bisa menaikkan kembali harga saham BBRI. Jadi saya tidak khawatir ya untuk beli saham bagus di harga murah seperti itu. Lalu dari kolom pemberitaan ya, dari salah satu artikel di mana nasabah dari Asset Wealth Management BBRI ini tumbuh 23,05% ya guys ya, tembus 161.000 nasabah. Jadi ini juga menjadi sentimen yang positif ya, di mana kinerja dari BBRI kita nilai memang masih sangat bagus. Jadi ketika teman-teman ini sering nyangkut gitu ya di saham, maka teman-teman harus belajar ya dari kutipan Warren Buffett, di mana teman-teman harus merasa takut ketika orang lain serakah atau ketika orang lain FOMO, seharusnya teman-teman itu merasa takut. Dan teman-teman harus menjadi serakah ketika orang lain sedang dalam ketakutan. Seperti itu. Tadi kita sudah bahas BBCA, kita akan bahas juga saham BBNI ya. Untuk Bank BNI, hari ini kita melihat juga merah tapi masih close di harga yang sama di 5325. Sempat naik dan retest di MA50 tapi dia turun lagi sehingga BBNI kita lihat hari ini cukup netral meskipun top 1 ada akumulasi yaitu dari PD atau Indo Premier 35,4 miliaran. Kita cek ya untuk saham BBNI. Untuk Bank BNI hari ini masih ada net sell 36 miliar ya guys ya. Jadi untuk BBNI pun memang ya kita melihat kemarin sempat ada akumulasi ya di 3 hari terakhir, namun hari ini berubah ya menjadi net sell dengan transaksi yang sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi hari ini memang asing itu benar-benar wait and see guys, tidak banyak melakukan transaksi ya di IHSG. Selanjutnya kita akan bahas juga Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini sempat naik juga ya ke area high di 7.050 tapi closing di 6.950 dan kita lihat Bank Mandiri juga ada distribusi besar terutama dari YU, TP dan LG. Tapi tidak semua investor asing ini jualan guys. Ya, ada beberapa asing yang akumulasi. Ada AK, CCBK, DXZ, KZ sorry guys ya dan juga DP. Kita cek untuk Bank Mandiri. BMRI hari ini ada net sell 24,2 miliar, jadi memang untuk Bank Mandiri pun di 2 hari terakhir ini masih tercatat net sell ya, namun hari ini masih close di harga yang sama sehingga tidak ada penurunan ataupun kenaikan ya untuk saham Bank Mandiri. Nah biasanya secara kinerja Bank Mandiri, BBCA ataupun BBNI itu bisa melampaui BBRI. Tapi kita lihat saja nanti guys ya, apakah BBRI kenaikan laba bersihnya akan melampaui saham big banks lain atau malah akan tetap di bawah ya, karena kinerja BBRI ini sebenarnya bagus guys ya, terutama untuk kuartal 3 2024 ini kita akan coba update ya nanti ke teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas juga saham big caps lain yaitu ada Astra International yang hari ini naik tipis 0,9% di level 5.125 dan masih cukup sideways guys ya. Ini masih setengah jalan sebenarnya untuk saham Astra International dan kita lihat sudah oversold juga. Jadi untuk ASI hari ini ada normal distribusi ya, terutama dari KZ, YUAK, ZP dan juga CP. Untuk asing yang akumulasi hari ini ternyata asingnya ada sedikit akumulasi ya dari CC, BBRX dan juga BK. Kita cek untuk ASI.
Astra International hari ini ada net buy meskipun tidak terlalu besar ya, hanya 3,2 miliar, tapi transaksinya hari ini cukup ramai ya. Jadi untuk Astra International, teman-teman yang masih pegang ya tidak ada salahnya untuk ambil dividen interimnya. Karena kalau misalkan dividen interim plus dividen final teman-teman gabungkan, maka dividen yieldnya akan semakin tinggi. Lanjut ke saham Telkom guys. Untuk TLKM hari ini ada koreksi ya 0,3% di level Rp2.950 per saham dan ada normal akumulasi. Kita cek ya untuk asingnya. Hari ini ada sedikit akumulasi terutama dari YU, BKAG, BB dan juga YP. Untuk saham Telkom hari ini ternyata net sell 8,8 miliar guys ya. Ini cukup kecil, tapi memang hari ini masih ada sedikit koreksi. Jadi untuk Telkom, semoga ini menjadi area higher low ya guys ya, di bawah support MA50. Saya rasa ini cukup menarik karena mendekati support 1 ya di 2930. Selanjutnya kita akan bahas saham Era Jaya, di mana saham Era ini saham yang bisa naik ya ketika IHSG ternyata turun. Jadi untuk Era ada kenaikan 5,5% di level Rp460 per saham dengan akumulasi yang besar ya guys ya, dari CC, DPOD, AK dan juga BK. Untuk saham Era, hari ini ada akumulasi besar dari investor asing ya, 11,6 miliar. Jadi cukup menarik nih untuk saham Era. Dan untuk saham yang satu ini, kita bisa menggunakan strategi trend following guys ya, karena memang sahamnya juga perlahan-lahan sudah mulai uptrend kembali. Jadi buy on breakout mungkin bisa ya untuk Era. Coba besok akan kita watch ya, apakah besok akan breakout di resisten terdekat di 464. Kalau misalkan berhasil breakout di level tersebut, mungkin kita akan melakukan trend following ya di saham Era Jaya. Ya kembali lagi disclaimer on guys ya. Silahkan teman-teman analisa ulang ya, apakah sahamnya bagus, fundamentalnya kalau misalkan bagus, ya silahkan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas saham SS ya guys ya. Untuk S Hardware hari ini ada kenaikan 3,4% di level 905 dan hari ini cukup netral ya. Ada akumulasi dari CC, SQ dan juga LG, tapi AKBK terpantau distribusi. S Hardware juga oversold guys ya, karena kemarin kan sempat turun ya ke 850-an. Jadi untuk S Hardware hari ini yang menaikkan harga sahamnya adalah domestik ya, bukan investor asing. Sehingga investor asing di saham SS kemungkinan besar ada net sell ya, net sell-nya 3,5 miliaran. Kita lanjut ke saham LPPF guys. Nah, saham sektor retail ternyata beberapa sudah mulai naik ya guys ya, karena data dari penjualan retail Indonesia itu mulai naik lagi. Nah, yang mulai mengalami kenaikan adalah Era Jaya dan juga S Hardware, sedangkan saham sektor retail lainnya ternyata masih turun ya. Seperti LPPF hari ini turun tipis 0,32% di level Rp1.580 per saham, dan semua saham yang kita bahas di video ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen guys ya. Hanya saja di kuartal 3 biasanya LPPF ini labanya jelek. Selama labanya tidak merugi, LPPF ini bisa ada potensi ya untuk bagi dividen besar. Jadi untuk LPPF kita lihat juga masih kembali retest ya di MA 150-nya. Hari ini cukup netral. Kita cek ya investor asingnya. Investor asing malah ada akumulasi guys. Kita cek ya untuk LPPF. LPPF hari ini ada akumulasi 213 juta aja guys ya, dan memang akumulasinya memang biasanya tidak besar, tapi kalau misalkan besar pun itu biasanya ada di angka 3 miliaran guys. Itu sudah lumayan oke ya. Tapi memang akumulasi hari ini kalau misal dari broker summary ya, ada AI, KK dan BK yang akumulasi di LPPF ya, meskipun tidak terlalu besar gitu guys ya. Tapi it's okay lah, kita melihat ya domestik masih distribusi. Jadi cukup menarik ya untuk saham-saham retail ini, kita akan watch besok. Semoga ya ada peluang cuan ya meskipun IHSG-nya sedang turun. Kita lanjut ke saham RALS. Untuk RALS hari ini ada koreksi 0,5% di level 402 per saham dan hari ini cukup netral. Kita cek untuk asingnya. Karena RALS ini banyak sekali ditanyakan ya oleh investor di channel IQ saham ini, karena mungkin banyak yang ingin bottom fishing nih di saham RALS dan juga LPPF. Jadi kita bahas ya di video ini. Untuk RALS ada distribusi besar ya dari foreign, untuk domestik ada sedikit akumulasi. Jadi overall memang kita cek dulu ya. Overall cukup netral ya, akumulasinya dari SQ, KKOD dan juga YP. Kita cek untuk RALS. RALS hari ini masih tercatat net sell, jadi beberapa investor asing masuknya itu di retail ya guys ya, ada di S Hardware dan juga di Era Jaya gitu ya, dan beberapa saham lainnya yang juga sebenarnya ada akumulasi ya dari investor asing. Namun kita melihat ini sebenarnya peluang yang sangat bagus di beberapa saham yang jika
kuartal 3-nya malah berbalik bagus gitu guys ya. Maka ini menjadi peluang yang sangat oke, terutama untuk dividen investing, dan saham-saham ini juga sebenarnya sedang berada di harga bawah gitu guys. Jadi masih banyak sebenarnya peluang-peluang di IHSG ya. Ketika IHSG turun, kita masih bisa mendulang cuan di market saham seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun mungkin ini ya kurang beraturan gitu guys ya. Saya minta maaf aja lah. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.